Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya dalam materi berakhlak. Kali ini saya akan membahas materi mengenai substansi adaptif dan kolaboratif. Adaptif merupakan karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptif merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Ada 3 panduan perilaku atau kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Lalu yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Lalu, mengapa nilai adaptif perlu diaktualisasikan? Ada beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Learning Organization oleh Peter Seng. Yang pertama, personal mastery, yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Lalu yang kedua adalah shared vision, yaitu pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga adalah mental model, yaitu pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Lalu yang keempat adalah team learning, yaitu pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir adalah system thinking, yaitu pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama adalah eksperimen orang yang beradaptasi. Lalu yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Lalu selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan yang terakhir adalah memahami apa yang sedang diperjuangkan. Kolaboratif adalah proses 2 orang atau lebih, entitas atau organisasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan. Kolaboratif mirip dengan kerjasama. 3 panduan perilaku atau kode etik kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Lalu yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ada 5 proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Lalu yang kedua adalah face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Lalu yang ketiga adalah komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Lalu yang keempat adalah pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, visi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome antara. Ada 5 faktor keberhasilan kolaborasi. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Lalu gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang materi berakhlak, substansi, adaptif, dan kolaboratif. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.